Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Rizky Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen investasi dan pasar modal, yaitu tentang bab 1, konsumsi dan investasi. Baik, di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada definisi investasi, tujuan investasi, bentuk-bentuk investasi, tipe-tipe investasi, proses investasi, dan metode penilaian investasi. Baik, yang pertama ada definisi. Definisi investasi adalah yaitu menanamkan uang atau sumber daya alam suatu aset atau proyek dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Adapun pengertian investasi menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Menurut Adam Smith, seorang ekonom terkemuka, investasi adalah penggunaan modal untuk meningkatkan produksi dan menciptakan kekayaan. Yang kedua, menurut John Maynard Keynes, yaitu seorang ekonom kunci dalam teori ekonomi makro, investasi adalah keputusan yang didasarkan pada harapan keuntungan di masa depan dan faktor-faktor psikologis. Yang ketiga ada Irving Fisher, seorang ekonom dan matematikawan terkenal. Ia menyumbangkan konsep investasi sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kekayaan. Yang keempat ada modern portfolio teori yang dikembangkan oleh Harry Markowitz, membahas yaitu diversifikasi investasi untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian dan mengurangi risiko. Baik, selanjutnya ada tujuan dari investasi. Tujuan investasi dapat beragam, termasuk pertumbuhan modal, penghasilan periodik, atau melindungi nilai aset dari inflasi. Tujuan dari investasi mencakup beberapa aspek yang dapat bervariasi, tergantung pada kebutuhan dan preferensi individu. Secara umum, tujuan investasi melibatkan beberapa poin, yaitu yang pertama ada pertumbuhan modal, yang kedua penghasilan periodik, yang ketiga pensiun, yang keempat diversifikasi dan perlindungan risiko, yang kelima keamanan finansial, keenam pencapaian tujuan khusus, dan ketujuh melawan inflasi. Penting untuk dicatat bahwa setiap individu dapat memiliki kombinasi tujuan investasi yang unik, dan strategi investasi sebaiknya disesuaikan dengan situasi keuangan dan profil risiko masing-masing investor. Baik, poin selanjutnya ada bentuk-bentuk investasi. Berbagai bentuk investasi mencakup yang pertama ada saham, kedua obligasi, ketiga properti, keempat reksadana, kelima logam mulia, keenam ETF atau exchange trade fund, ketujuh mata uang asing atau forex, yang ke-8 P2P lending, ke-9 waran dan opsi, ke-10 investasi sosial dan lingkungan. Baik, saya akan menjelaskan dari bentuk-bentuk investasi. Yang pertama ada saham, yaitu menyajikan kepemilikan dalam suatu perusahaan dan dapat memberikan keuntungan melalui pertumbuhan nilai saham dan pembagian dividen. Yang kedua ada obligasi, surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk meminjamkan uang kepada investor yang akan menerima pembayaran bunga reguler dan pengembalian pokok pada jatuh tempo. Yang ketiga properti, investasi dalam real estate termasuk pembelian properti untuk disewakan atau dijual. Yang keempat ada reksadana, dana yang dikelola secara kolektif oleh manajer investasi dan diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan, memungkinkan investor untuk memiliki diversifikasi dengan investasi relatif kecil. Selanjutnya ada logam mulia, investasi dalam emas, perak, atau logam mulia lainnya sebagai bentuk perlindungan nilai atau investasi jangka panjang. Yang keenam ada ETF, exchange trade fund, mirip dengan reksadana tetapi diperdagangkan di bursa saham seperti saham, memberikan likuiditas tinggi dan eksposur diversifikasi. Selanjutnya ada mata uang asing atau forex, investasi dalam mata uang asing dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar.
Selanjutnya ada P2P lending, menyediakan pinjaman kepada individu atau bisnis melalui platform online dengan investor menerima pembayaran bunga. Yang kesembilan ada warrant dan opsi, instrumen keuangan yang memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli opsi panggilan atau menjual opsi jual suatu aset pada harga tertentu. Yang terakhir ada investasi sosial dan lingkungan, investasi yang bertujuan untuk mencapai dampak sosial atau lingkungan positif sambil mendapatkan pengembalian keuangan. Baik, selanjutnya ada tipe-tipe investasi. Berikut adalah beberapa tipe investasi umum. Yang pertama ada investasi pasar saham, yang kedua investasi pendapatan tetap, yang ketiga investasi real estate, yang keempat investasi alternatif, yang kelima investasi likuiditas tinggi, yang keenam investasi berbasis tanggung jawab sosial, yang ketujuh investasi pasar forex, yang kedelapan investasi derivatif, yang kesembilan peer-to-peer atau P2P lending. Penting untuk memahami karakteristik resiko dan potensi hasil dari setiap tipe investasi sebelum membuat keputusan investasi. Selanjutnya ada proses investasi. Proses investasi melibatkan beberapa langkah yang penting. Berikut adalah gambaran umum dari proses investasi. Yang pertama ada penetapan tujuan keuangan, yaitu dengan identifikasi tujuan keuangan jangka pendek dan panjang seperti pembelian rumah, pendidikan, atau pensiun. Yang kedua ada penentuan profil resiko, yaitu mengevaluasi toleransi resiko pribadi untuk menentukan seberapa besar fluktuasi nilai investasi yang dapat diterima. Yang ketiga, penelitian dan pendidikan. Pelajari berbagai jenis investasi dan pahami karakteristik risiko dan potensi hasilnya. Yang keempat ada penentuan jangka waktu investasi. Tentukan berapa lama Anda berencana untuk menahan investasi, apakah jangka pendek, menengah, atau panjang. Yang kelima ada pemilihan instrumen investasi. Pilih jenis investasi yang sesuai dengan tujuan, profil risiko, dan jangka waktu, seperti saham, obligasi, atau properti. Selanjutnya yang keenam adalah diversifikasi portofolio, yaitu dengan sebarkan investasi Anda di berbagai kelas aset untuk mengurangi risiko melalui diversifikasi. Yang ketujuh ada penentuan jumlah investasi. Tentukan seberapa banyak uang yang akan diinvestasikan sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko. Selanjutnya yang ke-8, melakukan transaksi. Lakukan pembelian instrumen investasi melalui pialang, perusahaan investasi, atau platform online. Yang ke-8, yang ke-9 adalah manajemen portofolio. Pantau kinerja investasi secara berkala dan pertimbangkan perubahan yang mungkin diperlukan. Yang ke-10, reinvestasi dan penyesuaian. Sesuaikan portofolio sesuai perubahan tujuan, profil risiko, atau kondisi pasar. Pertimbangkan reinvestasi hasil investasi. Selanjutnya yang ke-11, pemantauan dan evaluasi. Pantau secara teratur kinerja portofolio, tinjau tujuan keuangan, dan pertimbangkan strategi perubahan jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah penarikan atau realisasi keuntungan. Saat mencapai tujuan keuangan atau jika situasi mengharuskan, pertimbangkan penarikan atau penjualan sebagian atau seluruh investasi. Jadi proses investasi dapat bervariasi tergantung pada preferensi individu dan kondisi pasar. Namun pemahaman yang baik tentang langkah-langkah tersebut dapat membantu mengelola investasi dengan lebih efektif. Selanjutnya yang terakhir ada metode penilaian investasi. Ada beberapa metode penilaian investasi yang digunakan untuk mengevaluasi nilai dan kelayakan suatu investasi. Berikut adalah beberapa metode umum. Yang pertama ada payback period atau periode pengembalian. Metode ini mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi awal dari aliran kas bersih yang dihasilkan. Yang kedua ada return on investment atau ROI. ROI mengukur keuntungan relatif dari suatu investasi dan dihitung sebagai persentase dari keuntungan bersih dibandingkan dengan investasi awal.
Yang ketiga ada net present value atau NPV. NPV membandingkan nilai sekarang dari arus kas bersih dengan nilai investasi awal dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Selanjutnya yang keempat ada internal rate of return atau IRR. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang dari arus kas bersih sama dengan investasi awal. Ini mencerminkan tingkat pengembalian internal suatu investasi. Selanjutnya yang kelima ada profitability index atau PI. PI mengukur rasio antara nilai sekarang dari arus kas bersih dengan investasi awal. Jika PI lebih dari 1, investasi dianggap layak. Yang keenam, bandingan benchmark, yaitu benchmarking. Membandingkan kinerja investasi dengan indeks atau benchmark industri untuk mengevaluasi kinerja relatifnya. Selanjutnya yang ketujuh, economic value add, yaitu EVA, mengukur nilai ekonomi yang dihasilkan oleh suatu investasi setelah mempertimbangkan biaya modal. Selanjutnya ada cost benefit analysis atau analisis manfaat biaya. Dengan menganalisis manfaat finansial dan biaya suatu investasi untuk menentukan apakah manfaatnya melebihi biayanya. Yang kesembilan ada Monte Carlo Simulation, yaitu menggunakan simulasi probabilistik untuk memodalkan berbagai skenario dan mendapatkan perkiraan distribusi hasil investasi. Yang terakhir yaitu break even analysis atau analisis titik impas. Jadi menentukan titik di mana penerimaan sama dengan biaya, yang menunjukkan kapan investasi mencapai impas. Jadi pemilihan metode tergantung pada sifat investasi, tujuan, dan preferensi resiko. Kombinasi beberapa metode sering digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.